Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah dengan judul Hukum Jual Beli Secara Online, yang beranggota yang pertama Muhammad Khairul Ridwan dengan NIM 101190228. Yang kedua Muhammad Liwauddin dengan NIM 101190232. Selanjutnya pembahasan tentang materi tersebut. Yang pertama, pengertian jual beli. Yang kedua, rukun dan syarat jual beli. Yang ketiga, cara melakukan transaksi jual beli. Yang keempat, transaksi jual beli secara online dalam pandangan hukum Islam. Selanjutnya, pengertian jual beli. Jual beli secara online adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan lewat internet atau via online, di mana dua orang yang melakukan transaksi tersebut, baik penjual maupun pembeli, telah melakukan kesepakatan jual beli via internet. Sedangkan pengertian secara luas diartikan penyerahan uang atau modal dilakukan di muka awal. Secara penyerahan barang yang ditransaksikan dilakukan kemudian hari atau dalam tempo yang telah ditentukan dan disepakati. Dalam melakukan transaksi muamalah, hal yang paling penting untuk diingat adalah akad. Akad adalah suatu cara untuk memperoleh harta menurut syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Akad adalah suatu hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu harus ditegakkan isinya. Akad berasal dari bahasa Arab al-aqd, yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Transaksi jual beli sendiri berarti suatu kegiatan di mana dua orang saling terlibat dalam proses pertukaran barang karena adanya saling tergantung terhadap barang tersebut atau adanya kebutuhan terhadap barang tersebut. Yang selanjutnya itu rukun jual beli. Rukun menurut jumhur fuqaha adalah apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu, ia bukan bagian dari hakikat sesuatu. Maka yang menjadi rukun akad di kalangan jumhur ada 3, yaitu akad orang yang berakad, maqud alaih objek akad, dan sihhat akad. Yang selanjutnya dari syarat jual beli. Adapun syarat-syarat akad adalah sebagai berikut. Yang pertama, akad orang yang berakad diisyaratkan balik, berakal, dan cakap hukum. Yang kedua, masqud alaih, suatu yang diakadkan. Ada 3 akad ada ketika akad. Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, dapat diserahkan, diterima ketika akad. Maka tidak sah melakukan akad pada suatu yang tidak bisa diserahkan, diterimakan. 3. Sihhat akad merupakan suatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendakan. Yang selanjutnya yaitu cara melakukan transaksi jual beli. Adapun langkah-langkah awal yang untuk melakukan jual beli adalah yang mengunjungi situs di internet yang menyediakan jasa jual beli online. Biasanya sebelum masuk kita harus memasuki email atau nomor telepon untuk memudahkan informasi atau mendapatkan informasi.
Lalu setelah itu cari barang yang diperlukan atau yang dipilih, dan biasanya akan muncul beberapa pilihan dari barang yang dicari. Setelah menemukan barang tersebut atau barang yang dicari tersebut, klik barang tersebut. Setelah itu pilih ikon setuju yang menandakan bahwa kita telah sepakat untuk membeli barang tersebut. Jika sudah, tunggulah beberapa saat sampai menyediakan jasa atau penjualan online tersebut mengirimkan suatu pesan ke email Anda sebagai suatu informasi tentang total pembayaran yang harus dibayar. Pembayaran dilakukan lewat rekening bank secara scan. Barang yang telah Anda beli akan dikirim beberapa hari setelah itu. Itu langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika melakukan transaksi jual beli secara online. Yang selanjutnya yaitu transaksi jual beli secara online dalam pandangan hukum Islam. Adapun bentuk akad yang dapat diadopsi dalam transaksi jual beli online ini adalah bai'al murabahah dan biasa disebut murabahah, dan bai asalam biasa disebut salam. Bai'al mubarohah adalah jual beli barang yang harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai'al murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkatan keuntungan sebagai tambahannya. Adapun dasar hukum bai'al mubarohah adalah orang-orang yang memakai riba tidak dapat diberi melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Sedangkan dasar hukum dari hadis adalah dari Su'aib ar-Romi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, mukoradah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. HR Ibnu Hajar. Sekian dan terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.